Pernah nggak kalian terpikir untuk berinvestasi di perusahaan listrik seperti PLN? Tapi yang ini beda, yang ini ada di Amerika dan perusahaannya sangat murah sekarang, dividennya cukup tinggi, dan jauh-jauh lebih valuable dibandingkan dengan kebanyakan perusahaan energi yang ada di Indonesia. Perusahaan ini menjual listrik kepada retail alias masyarakat langsung. Ini yang nggak ada di Indonesia. Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas perusahaan NRG Energy ya di Amerika yang bermarkas di Texas. Sahamnya diperdagangkan di bursa New York Stock Exchange dengan kode ticker NRG yang sekarang sangat murah ya. Valuasinya itu hanya 2,24 saja dan juga sudah memberikan dividen yang cukup besar sampai 3,8%. Wow, ini tentunya sangat-sangat menarik ya, mengingat ini adalah perusahaan penyedia listrik untuk retail dan juga corporate. Dan jangan salah Sobat Investor, portofolionya itu nggak hanya listrik saja, tapi juga batubara dan juga natural gas. Tapi sebelum kita bahas tentang sahamnya, coba kita cek sekilas mengenai perusahaannya. Ini adalah website resminya di nrg.com. Kalau kita lihat di bawah sini Sobat Investor, NRG adalah salah satu perusahaan penyedia energi listrik terbesar di Amerika. Mereka itu cukup ramah lingkungan ya. Memang sih mereka juga menyediakan batubara dan sebagainya, tapi mereka sedang beralih ke energi yang lebih sustainable Sobat Investor. Produk-produknya itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah energy plants, penyediaan listrik untuk retail. Energi itu ada dua perusahaan utama, yaitu NRG dan juga Reliant Sobat Investor. Ini lokasinya beda ya. Nih, wilayah layanannya itu sudah lumayan banyak di beberapa tempat di Amerika, di Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, dan Washington DC. Tentunya ini adalah tempat-tempat yang cukup besar ya di Amerika Sobat Investor. Selain menyediakan listrik kepada retail ya seperti PLN, itu juga mereka juga menjual rooftop solar seperti ini. Nah, selain rooftop solar, itu juga menyediakan untuk community residential, artinya solar yang di sini bisa digabungkan dengan sistem di masyarakat. Dan kalau energi listrik di tempat kita contohnya ya, kelebihan itu bisa dijual. Ini cukup bagus Sobat Investor. Intinya ini ya, ada listrik, ada sustainable living, itu berupa energi listrik atap ya, baik untuk pribadi ataupun untuk komunitas yang mana bisa dijual kembali. Lalu ada EV driving. EV driving ini adalah paket penjualan listrik untuk mobil-mobil listrik. Ini biasanya berupa charging station di tempat umum Sobat Investor. Lalu ada produknya yang berupa backup power. Ini adalah semacam generator darurat, biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan jika energi utama mereka itu sedang down. Jadi mereka menyediakan cadangan ya bagi perusahaan-perusahaan yang butuh tenaga listrik secara tidak terputus. Contohnya biasanya seperti di rumah sakit, di mall, dan tempat-tempat penting seperti itu, di hotel Sobat Investor. Nah, mereka sangat membutuhkan energy power plant backup seperti ini, dan ini disediakan juga oleh NRG. Dan juga ada service-service yang lainnya ya. Artinya energi itu menjanjikan keamanan dari portofolionya. Artinya kalau kita berinvestasi di energi, kemungkinan besar performanya akan stabil ya, dan tidak akan naik turun terlalu drastis. Ini juga kelihatan di harga sahamnya yang dalam 1 tahun meskipun turun itu hanya 1,98 saja. Ini sangat-sangat kecil ya dibandingkan dengan beberapa perusahaan-perusahaan raksasa. Contohnya saja seperti Google. Coba kita cek ya, Google itu dalam 1 tahun itu sudah turun sampai 11% Sobat Investor. Sedangkan Amazon dalam 1 tahun sudah turun sampai 37%. Tapi kalau energi itu hanya turun sampai 2% saja. Artinya cenderung sangat stabil ya dalam 1 tahun. Padahal energi ini sudah membagikan dividen sebesar 3,8% per tahun Sobat Investor. Nah, kita cek harga sahamnya. Harga saham NRG dalam 1 hari terakhir itu sudah turun 1%, dalam 5 hari terakhir turun 8%. Wow, lumayan turunnya. Dalam 1 bulan terakhir turun sampai 20%, dan dalam 6 bulan terakhir turun hanya 13% saja. Secara year to date masih turun 14%, dan dalam 1 tahun turun hanya 2% saja Sobat Investor. Jadi bisa kita simpulkan sahamnya itu nggak kemana-mana ya, pergerakannya hanya di sini-sini saja dalam 1 tahun terakhir. Tapi dalam 5 tahun terakhir ternyata saham NRG sudah naik sampai 110%. Tentunya ini kenaikan yang sangat bagus ya Sobat Investor. Artinya kalau dalam 5 tahun rata-rata kenaikannya di sekitar 20-an persen. Mantap.
Dan yang paling penting, selain harga sahamnya yang cenderung naik ya dalam beberapa tahun terakhir, orang membeli saham energi itu untuk mendapatkan dividennya sobat investor ya. Dan sekarang juga price to earningnya sedang sangat murah, hanya 2,23 kalinya saja. Ini menurut saya sangat-sangat sayang untuk kita lewatkan ya. Secara market capital, energi itu belum terlalu besar ya, hanya 8,68 miliar dolar saja. Jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan seperti Google, Facebook, Amazon, Twitter, dan sebagainya. Tapi secara ukuran juga udah cukup besar ya, karena sudah sampai 8 miliar dolar sobat investor. Energi didirikan di tahun 1989, artinya sudah cukup lama ya. Perkembangan dari energi itu bisa dikatakan tidak terlalu cepat, tipikal perusahaan-perusahaan penyedia energi yang mereka tumbuhnya tidak secepat perusahaan teknologi, tapi memiliki stabilitas yang sangat luar biasa stabilnya. Sekarang kita lihat keuangannya sobat investor. Kalau kita lihat di sini, secara tahunan dulu sobat investor, rata-rata naik ya, apalagi di tahun 2021 itu kenaikan pendapatannya melonjak sangat tinggi sekali ya. Untuk revenue-nya itu naik sampai 196%, sedangkan laba bersihnya itu naik sampai 328%. Wow, ini kenaikan yang sangat luar biasa sobat investor. Nah, secara tahunan, performa keuangan dari energi itu sebagian besar naik ya. Di tahun 2017, revenue-nya naik 1,7%. Di tahun 2018 revenue-nya naik 4,4%, di tahun 2019 revenue-nya naik 3,6%, di tahun 2020 turun 7,4%. Ini pas waktu pandemi ya. Tapi di tahun 2021 itu perusahaan-perusahaan yang mampu bangkit, dengan perusahaan-perusahaan yang tidak kuat tentunya akan semakin turun. Tapi ternyata energi itu terbukti sangat mampu bangkit ya, karena di tahun 2021 langsung membukukan kenaikan revenue mencapai 196%. Lanjut kita cek di laporan kuartalnya. Di kuartal pertama tahun 2022 itu sedang turun ya revenue-nya, yaitu revenue-nya turun 2,4%, sedangkan net income-nya ternyata masih naik sangat tinggi sampai 2.217%. Ini mantap sih, berarti kita asumsikan bahwa energi itu berhasil melakukan efisiensi yang sangat luar biasa ya. Lagian kita bandingkan dengan tahun lalu ini kan, kalau tahun sebelumnya di Maret tahun 2021 itu revenue-nya memang agak tinggi sih, tapi secara labanya itu masih sangat kecil ya. Tapi di tahun 2022 ini sudah lebih stabil, jauh lebih stabil, karena dengan revenue yang hampir sama bisa mendapatkan laba yang cukup besar sobat investor, yaitu revenue itu 7,9 miliar dolar di kuartal pertama tahun 2022, sedangkan labanya itu mencapai 1,74 miliar dolar. Lanjut kita ke situs MarketBeat untuk melihat lebih dalam mengenai fundamentalnya sobat investor. Energi itu bergerak di bidang electric services ya, meskipun servicenya itu nggak cuma elektrik saja, tapi juga ada batu bara, natural gas, dan sebagainya. Tapi penggolongannya di electric services, artinya penyedia listrik. Memang yang paling besar sih listrik sih. Dengan jumlah employee atau karyawan tidak terlalu banyak, yaitu hanya 6.635 saja sobat investor. Secara profitability, price to earning-nya itu sangat murah ya. Kalau di Google Finance itu price to earning-nya ditulis 2,23 kali, tapi di MarketBeat itu 2,25 sobat investor. Tapi di forward-nya naik menjadi 11, artinya diprediksi performa dari energi itu akan menurun di beberapa waktu ke depan. Tapi menurut saya, kalaupun bener menurun seperti ini, masih tergolong murah ya, karena price to earning-nya masih 11 sobat investor. Dengan net profit margin yang cukup lumayan, yaitu di 14%, masih di atas 10%, masih saya kategorikan cukup lumayan. Sedangkan return on equity-nya yang sangat luar biasa ya, ROE-nya itu mencapai 45%. Ini luar biasa bagusnya, meskipun secara return on asset-nya itu cukup sedikit, hanya 6,79. Ini biasanya karena hutang dari energi itu cukup besar, dan memang debt to equity ratio dari energi itu memang kita kategorikan cukup banyak, mencapai 1,6 kalinya sobat investor. Ini juga perlu dijadikan catatan ya, hutangnya tidak sedikit, lumayan banyak. Tapi secara current ratio dan quick ratio-nya itu masih aman, yaitu di angka 1,38 untuk current ratio dan 1,35 untuk quick ratio. Artinya kas dari energi itu cukup banyak untuk melunasi hutang-hutang jangka pendeknya. Jadi seharusnya mereka tidak memiliki kesulitan untuk melunasi hutang-hutang yang jatuh tempo sobat investor. Nah, sedangkan price to sales-nya ini yang menurut saya sangat-sangat murah ya. Price to sales-nya tuh hanya 0,3 saja.
wow, ini murah sekali kalau kita nilai energi secara growth atau pertumbuhan. Dan surprisingly, price to book-nya juga cukup murah, yaitu hanya 2,52 saja. Mengingat NRG adalah perusahaan penyedia energi listrik ya, yang mana biasanya mereka memiliki aset-aset fisik, price to book-nya itu bisa lebih dari ini. Tapi dengan banyaknya aset fisik seperti itu dan price to book masih 2,52 saja, kita bisa kategorikan bahwa price to book-nya itu sangat murah, sobat investor. Jadi secara fundamental kita bisa lihat bahwa energi itu cukup kuat ya, dan cukup bisa bertahan dalam jangka panjang ya, meskipun hutangnya lumayan banyak. Lanjut kita ke situs Nasdaq untuk melihat sekali lagi performa dari energi. Kita cek secara dividennya. Dan dividen histori dari energi itu bisa dikategorikan sangat bagus ya, karena rutin membagikan dividen, sobat investor. Dengan dividen yieldnya menurut situs Nasdaq itu di 3,85%, hampir sama ya dengan dividen yield di Google Finance, artinya cukup akurat. Dan price to earningnya itu sangat murah, yaitu hanya 2,25 saja, sobat investor. Kita lihat histori pembagian dividennya. Rata-rata dividen energi itu dalam satu tahun dibagi 4 kali, sobat investor. Kita lihat ya, di tahun 2019 energi membagikan dividen sebanyak 4 kali, di tahun 2020 membagikan dividen sebanyak 4 kali, di tahun 2021 juga 4 kali. Sedangkan di tahun 2022 energi sudah membagikan dividen sebanyak 2 kali, sobat investor. Jadi kita asumsikan mungkin di tahun ini energi masih akan membagikan dividen 2 kali lagi. Mantap kan? Lanjut kita cek analis risetnya. Analis riset energi adalah buy saja, tidak sampai strong buy, sobat investor. Jadi kalau sobat ingin perusahaan-perusahaan yang ratingnya sangat tinggi sampai strong buy, perusahaan energi kurang cocok ya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang memiliki analis rating strong buy itu bergerak di bidang-bidang teknologi ya, sedangkan untuk bidang energi seperti ini biasanya kurang menarik bagi para analis. Terbukti yang meneliti hanya 4 analis saja, sobat investor. Tapi itu bagus sih, karena semakin tidak terkenal perusahaannya, valuasinya juga bisa sangat-sangat murah ya. Jarang sekali ada perusahaan yang sudah membagikan dividen rutin sebanyak 3%, memiliki portofolio yang sangat luas, mulai dari energi listrik, batu bara, gas alam, dan sebagainya. Dividennya rutin, tapi ratingnya hanya buy saja, sobat investor. Padahal secara price to earning juga sangat-sangat murah. Ini sih sangat cocok kalau kita hold jangka panjang ya, nggak peduli harganya turun ya, kita beli saja. Minimal kita akan mendapatkan dividen sebanyak 3,8% per tahun ya. Kalau semakin turun tentunya dividennya juga porsinya akan semakin bertambah, sobat investor. Dan kalau kita lihat secara pertumbuhannya yang solid seperti ini dalam waktu tahunan ya, sobat investor, itu hampir selalu meningkat. Tentunya ini cukup aman ya kalau kita hold jangka panjang, sobat investor. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk berinvestasi di perusahaan energi seperti ini, penyedia listrik untuk retail dan juga bisnis? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya. Mohon untuk tetap lakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham apapun. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi, karena investasi adalah hobi.